Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertatap muka dalam rangka melanjutkan kajian kita yang membahas tentang manaqib atau kemuliaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab atau dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Pada majelis kali ini insyaallah kita akan masuk kepada bab Manaqib Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, bab yang membahas tentang kemuliaan dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Di sini Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang pertama. Beliau berkata, haddatsana Sadaqah qala haddatsana Ibnu Uyainah qala haddatsana Abu Musa 'anil Hasan sami'a Aba Bakrah radhiyallahu anhu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wal Hasanu ila jambihi yanzuru ila an-nasi marratan wa ilaihi marratan wa yaqulu ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalur sahabat yang mulia Abu Bakrah yang menyampaikan sebuah peristiwa di mana saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar yang ditemani oleh cucunya pada saat itu, yaitu Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, yang berada persis di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat berkhutbah di atas mimbar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejenak memalingkan wajah sambil melihat kepada cucunya dan kemudian melihat lagi kepada jamaah yang hadir pada saat itu. Demikian terus menerus. Sebentar melihat kepada cucunya lagi, kemudian melihat kepada jamaah lagi, melihat lagi kepada cucunya, dan seperti itu. Saat beliau berkhutbah, beliau menyinggung tentang cucu beliau yang sedang berada di samping beliau ini dengan bersabda, ibni, kata Rasulullah, anakku ini. Meskipun disebut anak di sini, yang dimaksud adalah anak dari anakku atau cucuku. Ibni hadza sayyidun, anakku ini, kata Rasulullah, adalah seorang sayyid, seorang pemimpin. Wa la'alla Allah an yusliha bihi, dan semoga Allah mengislah atau mendamaikan fi'ataini minal muslimin, dua kubu dari umat muslim yang sedang bertikai melalui wasilah anakku ini, yaitu melalui wasilah Al Hasan ibn Ali. Hadis yang pendek secara redaksi, tetapi kemudian apabila kita telaah secara mendalam, ada beberapa faedah penting yang bisa kita kutip dari hadis ini. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Al Hasan ibn Ali secara khusus adalah seorang pemimpin. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang lain ketika beliau menyebutkan Al Hasan wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penghuni surga. Ini hadis yang barusan disebutkan Hasan dan Husain, tapi hadis yang kita baca tadi di awal kitab Manaqib Al-Hasan wal Husain hanya menyebutkan Hasan saja. Di sini terlihat bahwasanya Nabi SAW menyebutkan Hasan ini akan menjadi pemimpin baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hasan secara khusus akan menjadi pemimpin saat beliau masih hidup di dunia sampai beliau nanti wafat dan masuk ke dalam surga
statusnya adalah sebagai seorang pemimpin. Dan benar, setelah wafatnya Nabi SAW, kemudian tampuk kepemimpinan diteruskan oleh 4 khalifah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Setelah 4 khalifah ini, tampuk kepemimpinan masih diteruskan oleh Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma sebelum beliau serahkan secara sukarela kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemudian karena Nabi SAW menyebutkan bahwasannya cucunya ini adalah salah satu dari pemimpin di dunia ini, maka beliau mengucapkan sebuah doa. Kata beliau, la'allallaha an yusliha bihi. Semoga Allah mengislah atau mendamaikan kedua kubu dari umat muslimin yang sedang bertikai melalui wasilah Al-Hasan ibn Ali ini. Ini adalah doa yang baik yang diucapkan oleh Nabi SAW untuk cucunya yang tercinta, dan doa ini kemudian dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Pada saat Al-Hasan ibn Ali menjadi seorang pemimpin, beliau dengan sukarela untuk meninggalkan kekuasaan beliau demi menjaga tumpah darah, demi menjaga nyawa-nyawa umat muslimin pada saat itu agar tidak tertumpah dengan peperangan. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya ketika Nabi SAW menyebutkan sebuah doa ini, semoga Allah mengislah atau mendamaikan kedua kubu dari umat muslimin yang sedang bertikai. Di sini seolah-olah Nabi SAW ingin menjelaskan, ingin menyampaikan salah satu karakter yang penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang pemimpin muslim, adalah kemampuan untuk mendamaikan. Apalagi ketika pemimpin tersebut muncul di tengah-tengah umat muslimin yang sedang bertikai. Maka kemampuan untuk mendamaikan ini menjadi salah satu karakter penting yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Artinya idealnya seorang pemimpin adalah mampu mendamaikan bawahan-bawahannya atau rakyat-rakyat yang sedang bertikai. Ini juga kita lihat dalam sejarah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar ibn Al-Khattab mendamaikan kaum muhajirin dan kaum ansor saat kedua kubu ini bersitegang ketika wafatnya Nabi SAW. Karena kedua kubu ini kemudian masing-masing ingin memunculkan pemimpin yang meneruskan kepemimpinan Nabi SAW. Sama-sama bersikeras untuk menjadi pemimpin penerus Nabi SAW. Baru kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar ibn Khattab muncul sebagai penengah, dan akhirnya kedua kubu ini bisa didamaikan. Inilah karakter seorang pemimpin yang perlu, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini, yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW bahwasanya salah satu fitnah akhir zaman ini adalah pertikaian antara sesama umat muslim. Kemampuan seorang pemimpin dalam mengislah atau mendamaikan pertikaian-pertikaian tersebut ini sangat diperlukan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Pemimpin yang mengislah, pemimpin yang mendamaikan, pemimpin yang meredam pertikaian, bukan pemimpin yang memanas-manasi, bukan pemimpin yang hanya bisa mengompor-ngompori, apalagi memperuncing sebuah pertikaian. Sudah ada pertikaian, bukannya didamaikan, malah digembor-gembori, malah dipanas-panasi agar pertikaian tersebut menjadi lebih runcing dan menjadi lebih tajam lagi. Ini bukan karakter yang baik apabila umat muslim ingin memilih seorang pemimpin. Inilah yang bisa kita bahas dari hadis yang pertama ini, bahwasannya kepemimpinan seorang muslim idealnya seharusnya memiliki kemampuan untuk bisa mendamaikan, khususnya ketika pemimpin tersebut muncul di tengah-tengah umat muslim yang sedang bertikai. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, haddatsana Musaddad qala haddatsana Al-Mu'tamir qala sami'tu abi qala haddatsana Abu Utsman an Usamah ibn Zaidin
radhiyallahu anhuma 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'khudhuhu wal Hasan wa yaqul Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalur sahabat yang mulia Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di tempat yang lain, yaitu ketika beliau menyusun bab tentang manaqibnya Usamah ibn Zaid di bab yang lain, bab sebelum ini. Di sini juga menyebutkan secara khusus yaitu Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Pada suatu hari diceritakan dalam hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggandeng atau mengambil kedua cucunya ini. Usamah bin Zaid adalah cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, cucu angkat, bukan cucu kandung. Karena Zaid ibn Harithah, yaitu ayah dari Usamah ibn Zaid, adalah anak angkatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma adalah cucu kandungnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau menggandeng kedua cucunya ini sambil mengucapkan sebuah doa, Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, aku mencintai kedua orang ini. Fa ahibbahuma, maka ya Allah cintailah kedua orang ini. Hadisnya juga pendek, namun di sini memiliki makna yang dalam bila kita ingin menelaahnya. Ketika Nabi SAW menyandingkan antara cinta beliau dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, ini membuktikan atau menunjukkan bahwasanya ketika Nabi SAW mencintai sesuatu, mencintai manusiakah, mencintai sebuah perbuatankah, maka Nabi SAW ingin agar yang dicintai itu juga dicintai oleh Allah. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Ketika Nabi SAW mencintai kedua cucunya ini, maka beliau juga bercita-cita agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kedua cucunya ini. Jadi inilah cinta yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah saat kita mencintai seseorang disebabkan karena Allah. Saat kita mencintai seseorang, kita juga ingin agar Allah mencintai orang tersebut. Ini yang faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang kedua, hadis ini berisi tentang doa. Ketika Nabi SAW mendoakan, ya Allah, aku mencintai kedua orang ini, maka cintailah kedua orang ini. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasannya ketika kita mencintai seseorang, sudah selayaknya bagi kita untuk memberikan yang terbaik kepada orang tersebut. Salah satu pemberian yang terbaik adalah doa yang kita ucapkan untuk orang tersebut. Dan doa yang kita ucapkan adalah permintaan yang kita minta kepada Allah tentang segala hal yang baik yang bisa dimiliki oleh kita dan dimiliki oleh orang yang kita cintai. Sebagaimana hadis ini. Ketika Nabi SAW mencintai Hasan ibn Ali dan Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhum ajma'in, beliau mendoakan orang yang beliau cintai agar kedua orang yang beliau cintai ini mendapatkan cinta yang sama, mendapatkan kasih sayang yang sama. Nanti di dalam hadis yang lain ada disebutkan Allahumma irhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, kasih sayangilah kedua cucu ini, kedua orang ini, karena sesungguhnya aku juga menyayangi kedua orang ini. Inilah akhlak atau adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika kita mencintai seseorang, cinta kita bukanlah cinta yang semu, cinta kita bukanlah cinta yang abal-abal, tetapi ketika kita mencintai seseorang disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mewujudkan cinta tersebut. Paling minimal
kita menginginkan atau meminta kepada Allah segala hal yang baik untuk dapat dimiliki oleh orang yang kita cintai, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW saat beliau mendoakan orang-orang yang beliau cintai. Doa, kembali kepada masalah doa. Bukannya Nabi SAW tidak mampu memberikan hal yang lain selain doa, tetapi di sini beliau juga seolah-olah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya kekuatan doa itu adalah senjata yang dimiliki oleh orang mukmin. Menyinggung sedikit tentang doa. Pada saat-saat ini beberapa kali saya mendapati teman-teman atau beberapa kalangan yang seperti menganggap rendah kekuatan doa. Bukankah kita sering mendengar lelucon-lelucon atau candaan-candaan ketika kita menemui teman kita sedang bekerja atau sedang dalam kesulitan, kemudian kita hanya mengucapkan, saya bantu doa saja ya, saya nggak bisa bantu apa-apa, saya bantu doa saja ya. Kemudian disambut dengan tertawa, disambut dengan ketawa-ketawa di mana-mana, seolah-olah doa itu hanya menjadi sebuah candaan. Padahal doa ini adalah senjata yang paling kuat yang dimiliki oleh umat muslim. Misalkan kita menemukan teman kita yang sedang bekerja, nyangkul misalkan. Kemudian kita hampiri teman kita tersebut sambil bercanda, mengucapkan sebuah lelucon, saya nggak bisa bantu nyangkul ya, saya bantu doa aja. Seolah-olah ini menjadi candaan bagi kita. Padahal sebenarnya doa yang kita ucapkan untuk teman kita itu statusnya atau kondisinya lebih kuat daripada bantuan kedua tangan kita yang misalkan kita ingin membantu dengan mencangkul. Apabila kita bandingkan tangan kita mencangkul membantu teman kita dengan doa yang kita ucapkan, kira-kira mana yang lebih kuat? Ketika kita membantu teman kita mencangkul dengan kedua tangan kita, ini berarti kita membantu dengan kekuatan kita sendiri, padahal kita orang yang lemah. Tetapi ketika kita mendoakan teman kita meminta kepada Zat yang Maha Kuat. Meminta bantuan kepada Zat yang Maha Kuat. Kalau Allah kabulkan doa tersebut, Allah turunkan bantuan kepada teman kita, niscaya bantuan tersebut lebih kuat daripada dua tangan kita yang kita lakukan untuk membantu teman kita ini. Maka kemudian jangan sampai kita menganggap doa ini hanya sebagai sebuah candaan, sebagai sebuah guyonan. Ketika kita mengucapkan, saya bantu doa saja ya, saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya bantu doa saja dan seterusnya. Ini merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Karena senjata kita yang terkuat adalah doa ini. Manakala kita tidak bisa melakukan perbuatan fisik untuk membantu saudara-saudara kita, ketika kita mendoakan saudara-saudara kita itu adalah bantuan yang sangat kuat yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Karena kita meminta bantuan kepada Zat yang Maha Kuat dibandingkan dengan tenaga yang kita curahkan untuk saudara kita tersebut. Bantuan yang Allah turunkan untuk teman-teman kita ini atau saudara-saudara kita ini tentu lebih kuat dan lebih dahsyat dibandingkan kekuatan kita sendiri. Maka kemudian jangan sampai kita meremehkan kekuatan sebuah doa, jangan sampai kita hanya menganggap doa itu sebagai sebuah candaan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau mencintai Usamah bin Zaid dan mencintai Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau beliau ingin memberikan sesuatu, beliau pasti bisa. Memberikan harta, beliau bisa. Memberikan sebuah hadiah kepada kedua cucunya ini, beliau mampu insya-Allah. Tetapi kemudian beliau lebih memilih untuk memberikan atau mengucapkan sebuah doa ini. Karena inilah bukti kekuatan sebuah doa. Ketika Allah mencintai kedua cucunya ini, maka inilah anugerah yang terindah yang didapatkan oleh kedua cucunya ini. Inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW saat mengucapkan doa ini. Ya Allah, aku mencintai kedua orang ini, maka cintailah kedua orang ini. Ini yang membuktikan dan menunjukkan sebuah kemuliaan atau manqobah yang dimiliki oleh Al-Hasan ibn Ali. Di hadis yang awal tadi, kemuliaan yang dimiliki oleh Al-Hasan ibn Ali terlihat dari
doa beliau, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Al Hasan ibn Ali bisa mendamaikan dua kubu yang bertikai dari umat muslim. Artinya di sini Hasan ibn Ali memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Dan tidak hanya itu, tidak hanya kemampuan untuk mendamaikan kedua kubu yang sedang bertikai, melainkan beliau juga memiliki kemampuan untuk memimpin. Itu kemuliaan yang pertama. Kemudian kemuliaan yang kedua, manqabah yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, beliau adalah Al Hasan ibn Ali adalah salah satu dari para sahabat yang mendapatkan cinta yang paling besar. Cinta dari Nabi SAW dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang dalam bentuk dengan kedua bentuk cinta ini, cinta dari Rasulullah dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang manaqib Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Masih ada beberapa hadis lain. Hadis yang selanjutnya akan menyebutkan manqabah atau kemuliaan seorang Husain ibn Ali, adiknya dari Hasan ibn Ali ini, yang akan kita lanjutkan pada majelis yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini pada majelis ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.